Pintu gerbang masih terbuka dan anehnya, Aji merasa villa tersebut kembali seperti semula. Sampah dan daun yang berserakan mengotori halaman. Aji melihat kebun kecil di halaman juga mengalami hal yang sama, tidak terurus kembali. Benar-benar seperti pertama kali mereka datang. Namun Aji diam saja, tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutnya. Mobil diparkirkan di halaman depan bersamaan dengan mobil keluarga Kinan dan Andra. Aji dan Pak Sofyan melangkah ke arah villa. Posisi villa dalam keadaan pintu tertutup, padahal saat meninggalkan villa tersebut dalam keadaan terbuka. Aji menoleh ke kanan. Terlihat mobil Andra masih berada di tempatnya. "Sebentar, biar saya duluan ya," ucap Pak Sofyan menghentikan langkah Aji. Dia terlihat melakukan gerakan-gerakan yang Aji tidak tahu, entah apa yang dilakukan oleh Pak Sofyan. Setelah itu Pak Sofyan mengajak Aji untuk masuk ke dalam. Saat pintu dibuka, Aji kembali terkejut, karena dalam villa tersebut benar-benar kembali dalam keadaan kotor kembali. Ini hal yang sangat tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Bapak Sofyan meminta Aji untuk membawa tubuh Kinan dan Andra ke dalam villa. Namun orang tuanya dilarang untuk ikut. Menurutnya, yang di sini harus yang bersangkutan dengan kejadian di sini. Beliau tidak ingin yang lain menjadi korban juga. Setelah semuanya sudah berada di tengah ruangan villa, Bapak Sofyan menutup pintu rapat-rapat. "Aji, tolong kamu jaga tubuh Kinan dan Andra ya," minta Pak Sofyan. "Baik Pak." Pak Sofyan duduk di depan mereka bertiga. Tiba-tiba Aji merasakan kehadiran mereka. Aji merasakan banyak sekali yang datang. Aura mistis sangat kental dan kuat, hingga membuat Aji merinding hebat. Jantungnya pun langsung berdetak sangat cepat. Dia melihat Bapak Sofyan melakukan gerakan-gerakan, sepertinya beliau sudah memulainya. Sesaat keadaan hening, tidak ada suara apapun dalam ruangan itu. Aji pun terdiam. Dia mulai merasakan ketakutan yang luar biasa. Tiba-tiba, sebuah gumaman yang seram, entah dari mana asalnya, terdengar di ruangan tersebut. Aji terdiam. Dia menutup matanya karena tidak ingin melihat sesuatu. "Tolong jelaskan, kenapa kalian mengambil sukma anak-anak ini?" teriak Pak Sofyan secara tiba-tiba. Namun sepertinya makhluk tersebut menjawabnya secara batin, hingga Aji tidak mengetahui percakapan mereka secara jelas. "Kembalikan, atau saya bakar kalian semua," Bapak Sofyan kembali teriak. Aji bingung, apa yang harus dia lakukan sekarang. Tiba-tiba dia melihat Bapak Sofyan bangkit dan mengambil posisi kuda-kuda. Aji membuka matanya. Ternyata dua sosok makhluk pocong tersebut berada di depan Bapak Sofyan. Secara jelas Aji melihat sosok itu melayang di atas lantai dan tinggi sekali hingga hampir mengenai atap rumah. Dia tidak dapat apa-apa. Aji terdiam melihat sosok menakutkan tersebut. Wajahnya yang hancur dengan mata yang menyala merah, seakan marah dengan kehadiran Bapak Sofyan. Karena tidak kuat, Aji menutup wajahnya dengan kedua lututnya. Tiba-tiba terdengar suara ledakan disertai cahaya terang, namun tidak membekas apapun di dalam ruangan itu. Aji membuka matanya. Dia tidak melihat sosok pocong tersebut, namun Bapak Sofyan terlihat mengeluarkan darah dari hidungnya. "Bapak, tidak apa-apa kan?" tanya Aji yang khawatir. "Tidak apa-apa. Sekarang kamu pegang tubuh temanmu ya. Saya ingin menarik sukma mereka dari alam sana." "Baik Pak." Bapak Sofyan kembali melakukan gerakan dan diam. Aji melihat ekspresi wajahnya sangat serius. Darahnya mengalir melewati dagunya dan menetes ke baju koko yang Bapak Sofyan pakai. Tiba-tiba tubuh Kinan dan Andra seperti terhentak. Aji pun langsung memegangnya dengan kuat. Tubuh Kinan dan Andra seakan ingin terjatuh. Mereka berdua secara tiba-tiba tidak sadarkan diri. "Sudah, kamu letakkan saja tubuhnya dan panggil kedua orang tuanya." "Baik Pak."
Dia langsung bangkit dan memanggil orang tua Kinan serta orang tua Andra. Anak kalian Sukmanya sudah kembali, namun membutuhkan waktu untuk kembali sadar. Silakan bawa mereka ke mobil, ucap Pak Sofyan. Mendengar hal itu, kedua orang tuanya langsung menggendong Kinan dan Andra ke mobil. Sementara Aji sibuk mengambil semua barang teman-temannya di kamar masing-masing, baju sampai handphonenya. Aji memastikan tidak ada yang tertinggal satupun di villa tersebut. Setelah yakin tidak ada yang tertinggal, Aji menghampiri keluarga Kinan dan Andra serta Bapak Sofyan yang sudah menunggunya di halaman depan. Tidak lupa mobil Andra dibawa oleh ayahnya kembali. Aji mengunci pintu depan villa. Dia masih tidak percaya dengan apa yang telah terjadi di sini. Mereka yang berniat untuk berlibur harus merasakan hal-hal yang mengerikan. Tidak lupa Aji mengabari pamannya. Dia baru menemukan keberanian untuk bercerita karena sebelumnya masih merasa ketakutan. Bapak Sofyan sudah bicara kalau villa tersebut sudah bersih. Namun tetap saja karena kejadian itu, mereka berpikir dua kali untuk kembali. Semua sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Butuh waktu 1 minggu untuk membuat Kinan dan Andra kesadarannya pulih. Bapak Sofyan berpesan untuk kembali berkumpul setelah keadaan membaik. "Dra, sudah sehat?" tanya Aji via telepon genggamnya. "Sudah Ji, tapi badanku masih pada sakit semua," jawab Andra. "Besok kita semua kumpul ya di kafe dekat rumah Kinan." "Oh oke Ci, berkabar saja ya," balas Andra sembari menutup teleponnya. Tidak lupa Aji mengabari Kinan, Septi, dan Yuni juga. Aji semakin penasaran dengan kebenaran besok. Sebenarnya Aji sudah punya feeling apa penyebab kejadian tersebut, namun dia tidak yakin saat itu. Terik matahari di ibu kota sama dengan terik yang berada di wilayah villa. Bedanya, hawa yang panas mereka semua rasakan saat ini. Aji tergesa-gesa bangun dari tidurnya. Seperti biasa dia telat dalam hal berjanji. Sesampainya di kafe tersebut, semua teman-temannya sudah berkumpul. Begitu juga dengan Bapak Sofyan. Seperti biasa, siapa yang mengajak dia juga yang paling telat, ucap Andra yang terlihat kesal melihat Aji baru datang. Semuanya langsung tertawa mendengar kata-kata Andra. Aji langsung duduk di samping Bapak Sofyan. "Baiklah, kita mulai ya." Semuanya langsung terdiam. Ternyata tidak hanya Aji yang penasaran, yang lain juga. Mereka ingin tahu apa penyebabnya dari semua ini. Andra terlihat gelisah saat itu. Dia seperti yakin bahwa dirinya lah yang menjadi penyebab kejadian tersebut. "Sebelumnya saya bicara, apakah ada yang ingin memberitahu sesuatu?" ucap Bapak Sofyan. Semua terlihat diam dan saling bertatap muka. "Aku Pak," tiba-tiba Andra bicara. Semuanya pun langsung menoleh ke arah Andra. Mereka penasaran apa yang ingin dibicarakan olehnya. "Aku ngerasa bersalah dengan kejadian kemarin," ucap Andra dengan raut wajah yang sedih. "Maksud kamu, Dra?" tanya Yuni yang penasaran. "Aku yang jadi penyebab kita mengalami kejadian mengerikan itu, Yun. Aku menemukan tali kafan di kebun kecil dekat halaman depan." "Lalu apa yang kamu lakuin dengan tali itu?" "Aku membakarnya. Aku tidak tahu kenapa melakukan hal itu. Dalam pikiranku terlintas ingin membakarnya, Sep," ucap Andra sembari meneteskan air matanya. "Ya sudah, kan sudah terjadi, tidak perlu disesali. Yang penting sekarang kalian sudah kembali berkumpul," potong Pak Sofyan. "Aku minta maaf sama kalian. Aku merasa bersalah," ucap Andra sembari menangis. Yuni yang melihat Andra menangis juga ikut bersedih. Tidak terasa air matanya menetes. "Kinan, aku minta maaf karena kamu jadi korbannya." Namun Kinan terlihat diam saja. Dia seperti tidak percaya ternyata penyebabnya adalah temannya sendiri. Kinan bangkit dan meninggalkan kafe tersebut dengan motornya. Tidak ada yang menahan Kinan, begitu juga dengan Bapak Sofyan membiarkannya pergi.
Sudah, biarkan saja dulu. Mungkin teman kalian masih butuh waktu untuk menenangkan pikirannya. Semuanya pun mengangguk mendengar perkataan Pak Sofyan. Beliau juga menjelaskan apa yang terjadi dengan Andra dan Kinan. Sukma mereka dibawa ke alam pocong tersebut sebagai balasan atas perlakuan Andra yang membakar tali kafannya. Mereka tidak terima karena itu rumahnya. Bapak Sofyan juga menjelaskan mengapa tali kafan tersebut berada di kebun kecil itu. Menurutnya ada seseorang yang sengaja menaruh di situ dengan niatan jahat. Namun Bapak Sofyan tidak menjelaskan apa niat tersebut. Mendengar semua penjelasan Bapak Sofyan, semuanya merasa lega. Mereka tidak lagi merasa takut akan kehadiran sosok pocong tersebut di rumahnya. Karena mereka berpikir kalau sosok pocong tersebut akan mengikuti mereka terus. "Pak, bau kentang itu dari mana ya?" tanya Yuni yang penasaran. "Itu dari sosok pocong itu. Baunya memang seperti kentang dan bau anyir seperti darah. Karena mereka terlalu lama di sana, bau tersebut seperti sudah menyatu dengan aura di villa tersebut," jelas Pak Sofyan. Setelah yakin tidak ada yang ingin ditanyakan, Bapak Sofyan pamit dan meninggalkan mereka semua di kafe tersebut.